Selama masa konfrontasi, prajurit KKO Angkatan Laut Indonesia kerap membuat pasukan Inggris yang mendukung Malaysia kewalahan. Dalam beberapa pertempuran, prajurit-prajurit KKO seringkali melakukan aksi yang membuat ciut nyali musuh, seperti yang dilakukan Prako Suratno bersama ketiga rekannya. Diceritakan dalam Ensiklopedia Korps Marinir TNI AL. Pada 24 Juli 64 menjelang siang hari, sebuah motor boot KKO AL yang ditumpangi Kepala Regu Prako Suratno, Prako Wahadi, Prako Rijono, dan Prako Mohaini bergerak dari Nongsa untuk mengadakan patroli. Sayangnya, saat berada di tengah laut, mesin kapal yang ditumpangi keempatnya mengalami kerusakan, sehingga perahu terkatung-katung dan terbawa oleh arus laut ke arah Singapura. Upaya prajurit-prajurit KKO AL yang berjuang selama hampir 6 jam tidak mampu melawan kuatnya arus. Menjelang malam sekitar pukul 19.15 dalam suasana remang-remang, tiba-tiba sebuah kapal perang cukup besar mendatangi perahu yang ditumpangi keempat prajurit KKO tersebut. Awalnya mereka mengira jika kapal yang datang tersebut merupakan kapal milik Bea Cukai. Namun dugaan itu meleset. Ternyata yang mendekat adalah kapal perang Sri Selangor milik Inggris dengan persenjataan lengkap. Kapal perang tersebut kemudian mendekat sampai merapat ke dinding perahu. Dari atas kapal perang tersebut bermunculanlah beberapa awak kapal. Tak lama kemudian terdengar suara teriakan dari kapal perang itu dengan nada pertanyaan. "Awak siapa?" Prajurit KKOAL menjawab, "KKO mau pulang." Terdengar lagi, "Angkat tangan." Mendengar perintah angkat tangan ini, para prajurit KKOAL tidak menjawab, satu sama lain saling bertatapan dan berunding sebentar dalam bahasa Jawa. Hasil rundingan keempat prajurit itu memutuskan untuk melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Sementara itu, kapal Sri Selangor dengan lampu sorot mengawasi dan menanti jawaban prajurit-prajurit KKO Angkatan Laut. Angkatan Laut Inggris mengira prajurit-prajurit KKO AL akan menyerah mengingat kekuatan yang tidak seimbang. Namun harapan tinggal harapan, karena jawaban ini yang didapat adalah tembakan senjata otomatis dari sampan di bawahnya. Tembakan tersebut ditujukan ke arah bagian di mana awak kapal Sri Selangor berkumpul menyaksikan dari atas. Bagi anggota KKOAL, menyerah merupakan pantangan. Pertempuran yang dibuka dengan tembakan dari prajurit-prajurit KKOAL tersebut segera dibalas oleh lawan dengan gerakan menjauhi sampan kecil tersebut. Dalam jarak yang cukup untuk menembak, Angkatan Laut Inggris yang berada di kapal Sri Selangor kemudian melakukan serangan balasan dengan senjata otomatis Madsen dan meriam atau quick firing yang dikenal dengan istilah pom-pom. Jawaban prajurit-prajurit KKOAL dengan tembakan tidak diharapkan sama sekali menimbulkan daya kejut yang hebat. Sejumlah awak kapal perang Sri Selangor pun tertembak. Untuk menebus beberapa kawan yang menjadi korban, kapal perang Sri Selangor berusaha menghancurkan perahu milik prajurit KKOAL dengan menabrakkan kapalnya. Benturan tersebut membuat sampan kecil prajurit KKO terbalik. Sebelum kapal perang Sri Selangor berhasil menyentuh kapal, prajurit-prajurit KKOAL berhasil melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Setelah yakin seluruh prajurit KKOAL tewas, kapal Sri Selangor kemudian kembali ke pangkalan. Menyadari musuh telah pergi, prajurit-prajurit KKOAL yang bersembunyi di bawah perahu muncul ke permukaan. Hanya Prako Suratno yang tidak muncul. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, prajurit-prajurit KKOAL dapat berhasil membalikkan perahu. Setelah menunggu beberapa jam, kemudian Prako Suratno pun tidak muncul. Kuat dugaan, Prako Suratno gugur dalam pertempuran tersebut. Dengan demikian, gugurnya Prako Suratno tidak sia-sia karena pertempuran laut itu cukup memberikan shock kepada tentara Inggris dan Malaysia, sehingga mereka tidak lagi berani melanggar perbatasan perairan Indonesia.